Mun fokus jeung fokusan, mun coba jeung cobaan. Ini tidak bagus. Ini menyandarkan kebahagiaan pada orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, bukan sebagaimana orang lain berbaik. Kita tidak ngurus orang lain mau buat baik atau tidak. Kita hanya butuh kebaikan dari Allah. Kalau kebaikan manusia sedikit tak banyak. Dua mobil salipan nyenggol, langsung kemarahan luar biasa, saling menyalahkan. Jadi ketika ada sesuatu itu perasaan yang langsung muncul. Padahal kalau kita ini ambil jeda itu jarak, itu nanti perasaan itu akan mengirim sinyal ke otak. Otak itu berpikir yang terbaik apa. Jadi orang marah itu kalau berpusat pada solusi lebih cepat menyelesaikan masalah. Tapi kalau berpusat pada masalah, yang muncul adalah konflik. Banyak terjadi di masyarakat sehari-hari kejadian netral. Hanya respon kita yang akan menentukan. Dan malaikat itu, Raqib Atid, itu mencatat respon, bukan mencatat peristiwa. Jatuh itu peristiwa, malaikat belum mencatat, tapi responnya dicatat. Apa responnya? Kita ucap innalillah. Nah, respon sudah positif. Tapi kalau mengeluh, sabar ya, lorong nggak tak tepak ya, lorong salah lagi maksudnya kan. Di sini sudah respon. Siapa kali bunda, kali bun japo, siapa bupatina, Pak Depak Presiden nih kadang saya bukan nikah orang nikah, tapi langsung menyalahkan keadaan. Tapi kalau merespon positif, nah jalan rusak misalnya, dia sadari ini memang nasib saya, karena takdir tidak pernah salah orang, takdir tidak pernah salah alamat. Semua takdir itu indah kalau kita bisa merespon dengan baik. Karena ada kedua kekuatan orang-orang beriman. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ini kekuatan. Segala sesuatu kalau disikapi dengan syukur dan sabar, semua di sini, semua di kanan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beramal soleh secara istiqomah, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Dapat deposito pahala terus. Kenapa? Istiqomah dalam kebaikan. Maka masalah-masalah ini karena kita panik, tidak tenang, berfokus pada masalah, tidak berfokus pada solusi, maka masalah kadang-kadang semakin membesar. Karena hidup ini memang masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberi curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa yang menjadi bagian dari yang kita rasakan saat ini, bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa di Desa Cembu. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya tersanjung diberi kesempatan
majelis jamaah yang sudah jadi. Ini kata Bapak Musta'in, beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Jamaah subuh itu jamaah yang sudah matang. Makanya Buya Hamka mengatakan, bahkan ada tokoh-tokoh dunia juga mengatakan bahwa kalau ingin melihat jumlah umat Islam, ya, kuantitas umat Islam, lihatlah sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, keluar semua. Tapi kalau ingin melihat kualitas mutu orang Islam, lihatlah jamaah sholat subuhnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi garda terdepan untuk senantiasa memberi contoh kebaikan, untuk senantiasa menyiarkan agama ini yang merupakan kebutuhan dari umat ini di tengah hiruk pikuk globalisasi yang sekarang ini sedang melanda dunia. Oleh karena itu kita berharap jamaah ini betul-betul solid, jamaah sajadah fajar yang diinisiasi oleh Kiai Haji Sugiyatno. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam istiqomah. Sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka taqwa wal istiqomah wa husnul khatimah. Kita harapkan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jaga ketaatan itu dengan istiqomah, terus menerus dawam dalam beramal, amal secara holistik, amal secara keseluruhan, amalan hati yang menjadi senter dari amal kita, kemudian amal lisan kita, dan amal anggota badan kita. Oleh karena itu di zaman modern ini yang disebut dengan disrupsi, itu zaman ketika terjadi perubahan di segala bidang dengan cepat sekali. Zaman perubahannya segala bidang, bidang sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, semuanya berubah sangat cepat. Maka di sini perlu kekuatan untuk bisa mengimbanginya agar kita tidak tergerus dengan globalisasi dan kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita masuk di antara doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini sebagaimana harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah hadis yang artinya bahwa barang siapa bangun di pagi hari dalam kondisi sehat, kemudian ada yang bisa dimakan hari itu, kemudian aman kondisinya, maka ibarat orang itu telah menggenggam dunia. Ini nikmat yang luar biasa, karena ada di antara orang yang bangun tidurnya dalam kondisi sakit, kemudian kadang-kadang tidak ada yang bisa dimakan, atau juga dalam kondisi tidak aman, maka kita tidak bisa beribadah dengan sempurna. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak Ibu yang sepuh-sepuh masih semangat luar biasa, yang memberikan inspirasi. Jadi ada lebih tinggi dari motivasi, namanya inspirasi. Jadi inspirasi ini bahkan Rasulullah dikatakan tokoh inspirasi dunia. Beliau inspirator dunia yang tidak hanya menginspirasi kaum muslimin, tapi juga bisa menginspirasi seluruh umat manusia. Maka inspirasi ini kita harapkan dari Sajadah Fajar bisa menginspirasi para jamaah di masjid-masjid yang didatangi untuk bisa memakmurkan masjid. Karena masjid sudah sangat banyak, tapi jamaah itu masih belum maksimal dibandingkan dengan proporsi dari jumlah penduduk. Maka masjid masih menangis. Karena apa? Jamaahnya ya kalau sholat berjamaah yang rutin ya beberapa soft, paling satu soft ya, dua soft ya. Kenapa? Karena ini ibadah itu masih dianggap sebagai beban. Ibadah masih dianggap sebagai beban. Makanya orang-orang yang mengalami ketenangan jiwa, judul saya sekarang adalah vibrasi kedamaian hati. Vibrasi kedamaian hati. Vibrasi itu getaran. Artinya hati itu bergetar memang. Insya Allah Bapak Ibu sekarang mendapatkan getaran dari saya. Nah, kenapa? Memang dalam dunia neuroscience itu, dunia gelombang otak itu memang bergetar.
Bahkan bukan hanya bergetar di tempat yang dekat, bisa bergetar ke tempat yang jauh. Dengan doa-doa kita, Allah sambungkan hati-hati orang-orang yang beriman. Getaran itu, ya, vibrasi positif itu yang bisa menyalurkan energi kekuatan bagi kita sekalian. Hanya sekedar Bapak Haji Sugiyatno sajadah fajar di sini, itu bergetar langsung nyambung kepada para jamaah dari jauh, tempat yang jauh bisa hadir ke masjid ini. Maka mari kita berikan getaran positif, karena getaran positif ini akan menimbulkan ketenangan. Nah, ketenangan itulah sebagai modal bagi kita untuk melaksanakan aktivitas hidup. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita lihat awal dan akhir yang saya bacakan, ada hubungan antara ketenangan dan surga. Jadi ketenangan itu menjadi modal bagi kita untuk bisa masuk surga. Dan surga itu ternyata bukan hanya di akhirat, sudah bisa kita wujudkan di dunia, surga dunia. Sebagaimana kata ulama, inna fid dunya jannatan, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Barang siapa tidak bisa memasuki surga dunia, maka tidak bisa masuk surga akhirat. Surga dunia apa? Ketenangan tadi. Ketenangan yang didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak kita di rumah tidak butuh mobil mewah, tidak butuh fasilitas yang luar biasa, tapi butuh ayah ibu yang tenang. Butuh ayah ibu yang tenang. Karena ketenangan itulah yang membuat mereka menjadikan baiti jannati. Betapa banyak sekarang generasi muda yang mencari ketenangan di luar rumahnya karena tidak menemukan. Di rumahnya yang ada adalah perintah, larangan, marah dan semacamnya, di mana bapak ibu sudah lelah bekerja kadang-kadang. Bisakah kita senyum pada anak kita setiap hari? Bisakah kita senyum pada istri kita setiap hari? Apa bisa? Apakah kita hanya bisa senyum kepada orang lain? Apa hanya bisa senyum kepada Pak Bupati? Apakah hanya bisa senyum kepada tokoh-tokoh besar? Sementara kepada istri kadang-kadang melupakan. Rasulullah adalah orang yang terbaik dan paling baik kepada keluarganya. Kenapa? Ketenangan muncul di situ. Dari rumah yang sederhana itulah beliau berani berikrar baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dari rumah yang sederhana. Mungkin bisa di browsing bagaimana profil rumah Rasulullah, sangat sederhana. Beliau kadang-kadang tidur di bawah ya, dengan tikar dan semacamnya. Tapi disitulah muncul surga apa? Ketenangan itu. Nah, ketenangan inilah yang mungkin yang menjadi syarat bagi kita untuk bisa masuk surga. Bagaimana supaya bisa masuk surga melalui ketenangan? Fadkhuli fi ibadi. Ini yang pertama. Jadi masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa melakukan aktivitas hati, lisan dan ucapan serta perbuatan yang diarahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian menemukan ketenangan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menemukan ketenangan ketika zikrullah, menemukan ketenangan ketika melakukan hubungan sosial. Kenapa? Syaratnya adalah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu bukan karena orang lain. Kita tidak menyandarkan kebaikan pada orang lain. Penderitaan terbesar bagi manusia kalau dia menyandarkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi ada kata-kata yang ini di Madura mungkin Bapak sekalian. Mun fokus jeung fokusan, mun coba jeung cobaan. Ini tidak bagus. Ini menyandarkan kebahagiaan pada orang lain. Dan ini kita perhatikan. Mohon maaf, mantenan. Nah, catat ya berapa rupiah semuanya. Nanti segitu juga kita males begitu. Kalau tidak segitu, ya, etaki, ya kacaca. Ini wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, bukan sebagaimana orang lain berbaik. Kita tidak ngurus orang lain mau buat baik atau tidak. Kita hanya butuh kebaikan dari Allah. Kalau kebaikan manusia sedikit, tidak banyak.
dan kadang-kadang bersyarat. Tapi kalau dari Allah, Allah adalah zat yang maha cinta kepada kita, cinta yang sejati dari Allah. Dari manusia masih kadang-kadang bersyarat. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu banyak syarat kepada manusia, akan kecewa kita. Kita buat standar kepada istri, kecewa, istri juga manusia, kadang-kadang salah. Kita buat standar pada anak, kecewa, anak kita juga manusia. Maka standarnya itu hanya kepada Allah. Kalau ada yang kurang, diperbaiki, bukan malah dicaci maki. Yang terjadi di keluarga begitu. Saya pernah ya setengah survei lah begitu, tanya ke anak-anak murid, siapa yang hidup nyaman dengan orang tuanya? Itu hampir semuanya tidak ngacung, Pak. Hampir semuanya tidak ngacung. Artinya di rumah dia itu tidak bahagia. Ya. Kurang apresiasi dari orang tua. Insya Allah kalau jamaah sajadah fajar tidak. Karena senantiasa disibukh dengan amal-amal soleh. Kenapa? Ini anak tidak menemukan ketenangan. Apakah saya dimarahi? Oh iya Pak, gitu. Begitu. Kenapa? Anak banyak melakukan kesalahan, orang tua tidak memperbaiki, justru menyalahkan. Makanya perlu dalam ilmu motivasi namanya anger management. Bagaimana kita memanage, mengatur kemarahan. Nah, ini sering disampaikan di masjid-masjid. Bagaimana kita mengatur kemarahan. Karena marah itu pasti ada, Bapak Ibu sekalian. Marah itu pasti pasti ada. Cuman bagaimana kita bisa mengaturnya. Ya. Marah itu kekuatan. Marah itu kekuatan. Tapi harus terukur. Harus terukur, jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau berlebihan namanya intermittent explosive disorder dalam bahasa motivasi. Jadi kemarahan yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang keras, yang kasar dan tindakan fisik. Ini sudah menjadi disorder. Disorder itu artinya penyakit, gangguan. Ini banyak terjadi. Ya, saya pernah itu di bulan Ramadan ada orang yang di jalan sempit itu 2 mobil salipan nyenggol. Langsung kemarahan luar biasa. Kemarahan luar biasa, saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Kenapa? Ya itu sudah. Jadi ketika ada sesuatu itu perasaan yang langsung muncul, perasaan. Padahal kalau kita ini ambil jeda itu jarak. Itu nanti perasaan itu akan mengirim sinyal ke otak. Otak itu berpikir. Nah, berpikir itu hanya secara rasional dipikir ini yang terbaik apa. Nah, jadi orang marah itu kalau berpusat pada solusi lebih cepat menyelesaikan masalah. Tapi kalau berpusat pada masalah yang muncul adalah konflik. Banyak terjadi di masyarakat sehari-hari. Karena ribuan informasi yang masuk pada kita tiap hari itu akan menimbulkan respon dari kita. Respon itu tanggapan. Sebenarnya kejadian itu netral Bapak Ibu sekalian. Kejadian netral. Hanya respon kita yang akan menentukan. Dan malaikat itu, malaikat Raqib Atid itu mencatat respon, bukan mencatat peristiwa. Contoh misalnya ya, kita jatuh. Jatuh itu peristiwa. Malaikat belum mencatat, tapi responnya yang dicatat. Apa responnya? Kita ucap innalillah. Nah, respon sudah positif. Terus kita berobat positif. Tapi kalau mengeluh, sabar ya, lorong nggak tak tepak ya, lorong salah lagi Mas Andika. Di sini sudah respon. Di sini sudah. Siapa kali bunda japo? Siapa bupatina? Pak Depaka Presiden nih kadang. Sela bukan nikah orang nikah, tapi langsung menyalahkan keadaan. Tapi kalau merespon positif, karena jalan rusak misalnya, dia lihat ke dalam, kemudian dia sadari ini memang nasib saya, karena takdir tidak pernah salah orang, takdir tidak pernah salah alamat. Semua takdir itu indah kalau kita bisa merespon dengan baik. Kan ada kedua kekuatan orang-orang beriman. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ini kekuatan. Segala sesuatu kalau disikapi dengan syukur dan sabar, semua di sini, semua di kanan. Segala sesuatu. Contoh, naudzubillah, anak kita nakal. Itu kalau kita respon dengan positif, itu lebih cepat untuk recovery. Recovery itu lebih cepat untuk kembali ke asal. Direspon dengan positif, ayo nak,
Kenapa kamu begini? Mari, mungkin ada bapak yang salah. Kalau sudah bapak yang salah, nah, itu anak lebih mudah untuk terbuka. Yang terjadi kan anak tidak terbuka pada orang tua. Kenapa? Bapak selalu menyalahkan. Jadi kalau kita sering menyalahkan, siap-siap akan dibohongi terus. Siap-siap. Oh, bila yolok mesti kiri, mesti salah hati, sudah begitu. Sementara ketika bertemu orang lain, nunduknya luar biasa. Silakan kepada orang lain nunduk, tapi kepada keluarga kita juga yang sehari-hari. Mungkin dosa terbesar kita itu pada anak dan istri kita mungkin. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan mereka. Sesuatu yang rutin kadang-kadang membosankan. Kalau bukan karena iman, ya, itu sudah lelah kadang-kadang. Tapi karena iman, aktivitas keluarga menjadi indah. Baiti jannati. Itu yang kita harapkan. Maka ketenangan jiwa kita itu akan bervibrasi. Vibrasi itu getaran Bapak sekalian. Bergetar kepada istri kita, pada anak kita, tetangga kita. Bahkan yang punya toko itu getarannya kan luar biasa. Indomaret itu kan punya strategi. Ya, selamat datang di Indomaret itu kan. Itu strategi untuk bahwa mereka itu welcome. Ya. Nah, kita juga begitu. Artinya bagaimana kita menyambut orang itu dengan ketenangan. Tentunya ketenangan itu jangan dibuat-buat. Berangkat dari hati yang tulus ya. Kalau di Indomaret itu berangkat dari bisnis ya. Bisnis kadang-kadang selamat datang sambil ngetik selamat datang di Indomaret begitu. Kenapa itu itu standar ya. Ya, kalau pelayannya tidak menyapa, Anda berhak 1 kilo gula. Sehingga mereka takut kan, kenapa? Akan rugi perusahaan kalau mereka harus. Tapi kalau berangkat dari hati, lain lagi ceritanya. Maka ketenangan hati itulah syarat pertama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi hamba, maka kita ini akan sadar sebagai manusia. Jadi hamba itu kan ngabula istilahnya, ngabula. Beremace epon tuan. Katipun apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, menghamba. Coba mari kita sekarang pakai contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu misalnya dipanggil Pak Bupati, nah, empian compo alako, okay? Nah, terus kaula misalnya Pak Bupati kaula nikah biasa gaji 1 juta misalnya. Nah, akhirnya apa digaji berapa? 1 juta. Tapi kalau saya bilang Pak Bupati terserah panjenengan, kaula pokoknya ngabule ka panjenengan, Pak 1 juta bisa lebih Pak. Anak sakit bisa, itu semuanya. Jadi kalau kita sudah menghamba, kita pasrah, itu akan lebih, akan banyak. Artinya kita itu kalau pasrah itu kan kita merendahkan diri sebenarnya kalau pasrah. Maka kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah, tawakal kepada Allah, itu kita mengenolkan diri, mengenolkan diri. Manabi 1 bagi 1 1 bagi 0. Tidak terhingga, tidak terhingga. Jadi kalau kita 0 di hadapan Allah, Allah akan berikan keberkahan yang tidak terhingga. Itu. Jadi orang yang punya kelebihan itu tetap rasakan saya tidak punya apa-apa. Maka Allah akan berikan keberkahan. Bagaimana contohnya Nabi Sulaiman. Beliau raja yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya. Kelebihannya dari hartanya, dari kekuasaannya, dari keahliannya, komunikasi dengan binatang, angin, memerintah angin, tapi beliau tidak pernah merasa dirinya lebih. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Tuhanku, bukan dariku, aku tidak punya apa-apa, 0 aku. Ketika beliau mengatakan begitu, Allah buka keberkahan. Sebaliknya, ketika diberikan kelebihan kepada Fir'aun, nah, dia tidak pernah sakit. Makanya orang sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk kembali. Fir'aun tidak pernah sakit, makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Dia punya kelebihan dan bersandar kepada kelebihannya. Manusia sangat lemah. Jadi kalau punya harta, bersandar pada harta, kecewa. Kalau punya jabatan, bersandar pada jabatan, menyesal nanti. Maka Fir'aun karena dia bersandar kepada dirinya, maka Allah tenggelamkan di laut merah. Qarun bersandar pada ilmunya. Dia mengatakan bahwa ini harta kami, harta saya itu dari kepintaran saya. Allah tenggelamkan bersama hartanya. Itu kalau orang menjadikan dirinya sebagai Tuhannya. Maka kita nolkan.
Apapun kita, ya, guru kepada murid nolkan. Nanti akan muncul vibrasi positif kepada murid. Orang tua kepada anak nolkan. Artinya begini, nak, kalau ada salah bapak disampaikan. Mungkin nanti ini. Tapi tetap wibawa itu tidak akan jatuh dengan begitu, tidak akan jatuh. Dengan cara yang baik. Ketegasan penting, tapi kelembutan mengiringi ketegasan tersebut. Sehingga apa? Anak itu merasa nyaman di rumah. Ketika sudah tua, anak itu akan merawat orang tua. Betapa banyak sekarang. Ya. Anak itu membalas kadang-kadang. Membalas. Dulu ketika muda kurang diperhatikan. Ketika tua. Ya. Seorang ibu itu bisa merawat 5 anak. Tapi 5 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Kenapa? Perjalanan hidup ini yang mengajarkan pada kita sekalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita damaikan hati kita, tenangkan, sehingga akan bervibrasi, bergetar kepada lingkungan kita. Maka yang pertama tadi, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga radiyatan mardiyah. Ini juga menjadi syarat ketenangan. Kita itu ridho kepada Allah. Dan Allah ridho pada kita. Jadi bagaimana supaya Allah ridho pada kita? Kita ridho kepada Allah. Ya, ini ada namanya dalam ilmu psikologi namanya the power of attraction. Kekuatan tarik menarik. Kekuatan tarik menarik. Ada juga mengatakan the power of projection. Kekuatan pantulan. Jadi kita itu berbuat, berkata-kata itu akan memantul. Jadi kalau kita yang keluar baik akan masuk baik. Man amila solihan fali nafsi. Barang siapa beramal baik akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa berbuat keburukan juga akan kembali. Jadi sebenarnya yang menimpa kita itu buah dari perbuatan kita. Yang menimpa kita adalah buah dari perbuatan kita. Anak kita, istri kita itu cermin dari perbuatan kita. Jadi kalau ada yang kurang, berarti kita yang kurang sebagai pemimpin. Perbaiki, bukan malah menyalahkan keadaan. Kalau sudah saling menyalahkan, itu sudah tanda-tanda. Tapi kalau saling mengakui, maka itu akan menimbulkan vibrasi ketenangan kepada kita sekalian. Itulah diantara bagaimana vibrasi ini bergetar terus. Dan ini bukan hanya 1-2 kali, Bapak sekalian, terus menerus. Kita cek terus, amalan hati itu amalan yang paling utama. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa seandainya kita itu tidak sempat beramal solih, tapi sudah ada niat azam yang kuat, itu sudah dapat pahala yang sempurna. Jadi bapak ibu misalnya mau berangkat ke masjid, di tengah jalan ada hambatan yang tidak bisa hindari, itu sudah tercatat sebagai pahala ke masjid. Sehingga orang-orang beriman walaupun sudah sepuh, misalnya sakit di rumah, tapi karena istiqomahnya beribadah, itu Allah tetap beri pahala yang sempurna. Itu enaknya. Bisa dilihat surah At-Tin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beramal soleh secara istiqomah, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Jadi sudah dapat deposito pahala terus. Kenapa? Istiqomah dalam kebaikan. Makanya ada seorang ulama, Abu Suja dari mazhab Syafi'i. Itu dalam kisahnya beliau itu usianya di atas 100 tahun. Usianya di atas 100 tahun. Ketika berangkat ke masjid, itu beliau harus lewat selokan atau apa yang menghambat beliau. Tapi beliau bisa melompat malah beliau. Lebih 100 tahun. Ketika ditanya kepada beliau, kata beliau, aku jaga Allah ketika masih muda, dan Allah akan jaga aku ketika sudah tua. Jadi jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi kunci kita itu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dari situlah kemudian muncul ketenangan. Kalau sudah tenang, maka semuanya akan menjadi baik. Semuanya. Hal-hal yang kelihatan buruk akan menjadi baik karena di situ ada wajah Allah. Ketika ada masalah, di situ ada wajah Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Ini disandingkan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, bukan sesudah. Bersama, maaf. Jadi di balik kesulitan itu pasti ada
kebaikan. Yang kadang-kadang tertutup kebaikan itu karena kita tidak tenang, sehingga ditunda dulu. Tapi kalau tenang, solusi itu lebih mudah untuk dicapai. Maka masalah-masalah ini, masalah hidup sebenarnya karena kita panik, tidak tenang, berfokus pada masalah, tidak berfokus pada solusi, maka masalah kadang-kadang semakin membesar. Karena hidup ini memang masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan masalah. Berdamai. Pasti mengalami masalah kita itu kan ada banyak sekali. Yang pertama adalah masalah fisik. Masalah fisik ini masalah. Kadang-kadang semakin tua semakin lemah, ya. Kita punya kekurangan fisik dari rambut misalnya. Orang sekarang kan rambutnya itu yang agak gelombang tak nyaman, di rebonding. Terus mikir bu tak mare-mare. Tidak menerima takdir. Kalau rambutnya gelombang terus kenapa? Kalau rambutnya keriting terus kenapa? Hanya kita saja yang mendramatisir. Kita saja mendramatisir itu tidak baik. Padahal di zaman dulu ketika saya masih kecil, Bapak Ibu, mungkin Bapak saya sepuh-sepuh tahun 80-an, obu gelombang ini kayak sare oreng. Coba ibu-ibu lambang ngaki roll, seloros ya Pak, gelombang, ini ngaki roll lambang, lebur gelombang. Karena artis contohnya itu bergelombang-gelombang rambutnya. Sekarang terbalik, ya. Rambut lurus sehingga rebonding tak mare-mare. Kapan selesainya? Apakah ketika dia sudah rebonding bahagia? Tidak Pak, tidak. Kenapa? Belum menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, belum. Bahkan sekarang ada artis yang sekali treatment di salon itu 50 juta Pak. Mungkin kita sudah jadi tuku itu. Ada yang 100 juta sekali datang ke salon untuk merawat supaya bertahan kecantikannya. Bahkan ada yang suntik DNA ikan salmon 1 miliar. 1 miliar. Malah tak tua ya. Apakah dia bahagia? Tidak. Senantiasa resah dia. Ya, enggak usah berubah jadi tidak cantik, tetap cantik. Ada orang bilang, "Kamu kurang cantik." Stres sudah, Pak. Hanya kata-kata, "Kamu kurang cantik." Sudah stres. Padahal belum berubah wajahnya. Jadi sebenarnya itu mindset sebenarnya ya, cara berpikir kita. Tapi kalau sudah kita terima, selesai. Terima, baiknya buruknya terima. Ya, berdamai dengan masalah. Kalau tidak berdamai, ya muncul konflik. Konflik itu kalau berkembang terus bisa merusak amal-amal kita. Mohon maaf, kita rajin sholat, rajin puasa, tapi masih ada kemarahan, ada kebencian, kedengkian. Itu seperti ember bocor. Bon embera, tapi pucor. Sholat tahajud, puasa, tapi ini masih ada penyakit hati, bocor. Eman ini malakwaki orang pahalanya akan sampai kepada orang yang kita benci. Apalagi gosip sekarang menjadi sangat mudah. Gosip itu kebocoran amal. Ya, dalam bahasa motivasi seperti kebocoran energi. Bocor, eman sekali. Makanya kita rawat amal kita supaya tidak bocor dengan cara memperbaiki hati, kembali kepada hati. Ya. Wisata pun itu tidak harus jauh-jauh sekarang. Sekarang kan coba Bapak Ibu kalau ke malam Ahad itu jalan tol itu, ya jalan tol itu kan tol maunya, bukan jalan tol lagi, itu jalan macet sudah. Jalan tol maksudnya tol, tapi ternyata macet. Kalau sudah Ahad malam mau pulang ke Surabaya itu padat. Di Batu itu aduh luar biasa. Kenapa? Orang mencari kedamaian, ketenangan. Apakah pulang ke rumah damai? Tidak. Otang ngabenya, majer belum tentu. Silakan, tapi tetap kita dalam kondisi kedamaian. Makanya rumusnya Ustadz Yusuf Mansur itu wisata hati. Jadi kita damai dimanapun berada, berwisata kita setiap saat dengan cara ketenangan ini, wisata hati. Caranya bagaimana? Ridho dan tawakal itu kunci. Ridho dan tawakal. Sebagaimana ilmu tawakal ini, doa kita sehari-hari, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi kita, ini kan doa harian kita. Apakah sudah dilakukan? Dilakukan insyaallah. Tapi kadang-kadang doa ini dilakukan ketika kita keluar rumah jarak yang jauh. Kalau yang dekat, antara katuku lupa kadang-kadang. Padahal ini perlu, ya. Sebab musibah itu
Tidak milih waktu, Pak. Ya. Saya punya orang tua teman saya nih kan, Karang Budi, ini ke Asapuan Eloro, Etanian na Asapuan, Etanian bukan di jalan, Etanian, jadi na lorong. Ini kan bersepeda motor langsung mengarah ke ibu itu sampai meninggal. Asapuan, etabrak sepeda motor. Saya nyangka, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah selamatkan. Seperti teman saya juga, Bapak Bahrus Surur. Beliau itu pernah katondu nyetir, nabrak bukna ya ada Napolres, terbalik mobilnya Pak, ancor, orang nggak apa-apa Pak. Mungkin beliau berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Kata Rasulullah, barang siapa dawam dengan doa ini, maka Allah berikan 3 keutamaan. Yang pertama hudita, Allah beri petunjuk, diberi petunjuk. Yang kedua, wakufita, Allah cukupkan kebutuhannya. Wawukita, Allah lindungi dia. Coba bayangkan, Allah beri petunjuk, Allah cukupkan kebutuhan. Kita kan sibuk memenuhi kebutuhan tiap hari. Kita sibuk mendapatkan petunjuk kan? Bayangkan orang tak dapat petunjuk, tak dapat cahaya, akan susah hidupnya. Allah lindungi. Setan stres. Aku sudah tidak bisa mengganggu orang itu. Bagaimana aku bisa mengganggu dia? Dia sudah beri petunjuk, sudah dicukupkan, sudah dilindungi, tidak bisa masuk setan sudah. Luar biasa doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Doa tawakal. Sampai jam berapa Pak Haji? Diberi ya Pak Haji ya, di kode. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau tidak berdoa, ya Allah padamkanlah api, tidak. Tapi beliau doanya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Doa tawakal ternyata kuncinya, tawakal. Oleh karena itu mudah-mudahan ya, saya sedang belajar juga, sama-sama memperbaiki, bukan lebih dari Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sama-sama belajar untuk belajar ketenangan hati, kita tularkan pada istri, pada anak kita tularkan semuanya sehingga hidup menjadi damai. Kalau damai, ibadahnya menjadi tenang, bekerjanya menjadi tenang, dan ini menjadi pintu menuju fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita sekalian, memaafkan dosa-dosa kita sekalian, menyadari kita akan segala kesalahan kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.